Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Kita masih sedang membahas tentang Katminpas, bakat, minat, passion, di mana pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan sesi yang pertama, yaitu menelusuri Katminpas, menelusuri bakat, minat, dan passion. Maka mudah-mudahan masing-masing kita sudah mampu membedakan dan mampu menelusuri masing-masing bakat, minat, dan passion itu. Nah, kita ingin masuk kepada sesi berikutnya, yaitu setelah kita mendapatkan bakat, oh ini bakat anak ini adalah A, maka bagaimana mengasuh dia dengan bakat ini? Nah, ini yang perlu kita tekuni supaya betul-betul anak itu muncul menjadi orang yang berprestasi karena dia benar-benar sedang menerapkan bakatnya. Sudah ketemu bakatnya dan betul-betul menerapkannya, menggunakan bakatnya. Banyak orang semestinya bisa hebat, tapi bakatnya ternyata tidak dikembangkan. Padahal bakat itu adalah karunia dari Allah yang luar biasa. Banyak dari anak-anak yang semestinya jadi orang hebat, tapi ternyata biasa-biasa saja. Seolah-olah anak yang tidak berbakat. Padahal tidak ada manusia yang tidak berbakat. Harus ditulis dengan tinta emas. Tulislah dengan tinta emas, tidak ada manusia yang tidak berbakat. Yang ada itu adalah manusia yang belum ditemukan bakatnya, atau manusia yang tidak peduli kepada bakatnya, sehingga dia tidak mengembangkan bakatnya. Padahal mengembangkan bakat itu artinya mempermudah seseorang untuk mencapai prestasinya. Bagaimana seseorang jadi manusia yang berprestasi? Bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk orang lainnya. Nah, jadi kita kali ini ingin berfokus kepada mengasuh dengan bakat. Baiklah, kita ingin lebih menguatkan lagi pengertian tentang bakat itu apa. Bakat itu secara bahasa adalah suatu kemampuan dasar yang dibawa sejak lahir. Kemampuan atau potensi yang sudah ada pada diri seorang anak sejak lahir. Memang bakatnya itu. Tanpa dilatih pun, yaitu memang kelebihan dia. Itulah bakat. Nah, terus dalam penggunaannya, dalam istilahnya, bakat itu adalah suatu kemampuan dasar yang istilahnya adalah endogen.
Endogen ini bahasa Latin yang maksudnya adalah bakat yang telah ada pada diri seseorang sehingga bisa membantunya dalam mempelajari suatu pengetahuan atau keterampilan lebih cepat dari orang lain. Jadi bakat itu membuat seseorang bisa mengerti lebih cepat, membuat seseorang bisa terampil lebih cepat. Contohnya, misalnya seseorang itu hafalannya kuat, sehingga orang lain belum hafal, dia sekedar mengucapkannya sekali saja hafal, atau mendengarkannya sekali saja dia hafal. Kemudian seseorang terampil, kita lihat, Masya Allah, ini anak kakinya luar biasa ini, gocek bola gak lepas-lepas tuh bola. Gua lihat, oh ini berbakat nih kakinya. Sampai kepada hidung misalnya, seseorang itu mencium minyak wangi, baru mencium satu, dia cium, oh ini wangi. Begitu mencium yang kedua, udah tidak bisa hidungnya. Sehingga dia harus ambil kopi, dia netralkan dulu hidungnya, dia hirup kopi, setelah netral baru dia mencium lagi bau kopi, bau minyak wangi yang kedua, baru tercium. Nah itu menunjukkan bahwa dia tidak berbakat, hidungnya tidak berbakat. Tapi kalau orang yang hidungnya berbakat, mencium satu tercium, mencium minyak wangi yang kedua masih tercium, yang ketiga masih tercium. Wah ini kelebihannya di hidungnya. Ada misalnya anak, yakni kehebatannya di matanya, bakatnya itu di matanya. Yani dia kalau melihat sesuatu itu teliti sekali, sehingga tidak mudah lupa. Melihat sesuatu, di sini ada ini, di sini ada ini, tuh kelihatan, tuh dengan telitinya dia mampu menangkap yakni apa yang dilihatnya. Sementara orang lain melihat apa-apa lewat-lewat saja, tidak ada yang terpegang, tidak ada yang teringat. Nah, kemudian keterampilan tangan misalnya, ada orang yang tangannya kaku, ada orang yang tangannya asal diajari sebentar langsung luas, apa-apa cepat, apa-apa rapih dengan cepatnya. Ya memang bakatnya di tangannya. Jadi ini penting sekali memperhatikan endogen atau yakni bakat, di mana bakat itu sesuatu yang dibawa oleh seseorang, bukan hasil latihan, tapi memang dia ada, sehingga pada saat dilatih cepat sekali. Orang lain membutuhkan latihan yang panjang, seorang yang berbakat tidak, dengan cepat dia bisa yakni terampil. Nah, terus apa pengaruh dari bakat? Berdasarkan pengertian di atas tadi, artinya setelah kita memahami bakat secara bahasa, bakat secara istilah, maka dapat dipahami bahwa bakat merupakan suatu potensi atau kemampuan khusus seseorang yang bersifat menonjol. Jadi bakat itu sesuatu yang kelihatan berbeda dengan orang lain. Jadi bakat itu tidak biasa-biasa saja. Bakat itu luar biasa. Sehingga ini anak beda dengan anak yang lain dalam hal A. Ini anak beda dengan anak lainnya dalam hal B. Anak yang ini anak ini berbeda dengan anak lainnya dalam hal C. Masing-masing anak itu sesungguhnya punya kelebihan, punya sesuatu yang menonjol pada dirinya. Nah, orang tua yang betul-betul sayang kepada anaknya itu memperhatikan ini anak ini kelebihannya ini, maka difokus, dilebihkan.
anak ini dalam hal ini, yang ini dalam hal ini, karena memang beda anak ini dan anak yang ini. Melalui pendidikan atau latihan-latihan tertentu, bakat dapat berkembang dan diaktualisasikan menjadi suatu potensi atau keterampilan yang nyata. Jadi bagaimana sih caranya? Ya dengan pendidikan, dengan latihan-latihan, anak itu diasah. Nanti bakat itu seperti pisau. Bakat itu seperti pisau. Apakah pisau itu semuanya sama? Kita yang sudah berpuluh-puluh tahun hidup di dunia ini mengerti betul bahwa pisau itu berbeda-beda. Ya atau tidak? Ada pisau yang Masya Allah tajamnya luar biasa. Jadi kita lihat logam itu kan bermacam-macam. Ada logam yang kalau diasah habis. Ada logam yang kalau kita asah, tambah kecil di pisau. Kenapa? Habis, sudah tidak bisa lebih tajam dari itu. Ditajamkan malah habis, kemakan oleh asahan. Nah, ini kita bilang ini pisau ini sulit untuk tajam. Ya, dia tajamnya kalau diasah. Kalau tidak diasah ya sudah tidak tajam lagi. Nah, ada logam tertentu yang kalau kita asah betul-betul, yakni tidak habis dia, betul-betul dia semakin tajam, bisa lebih tajam lagi, bisa lebih kecil lagi, lebih tipis lagi sisi tajamnya itu, sehingga logam yang ini lebih tajam dari logam yang ini. Nah, melatih atau mendidik anak berbakat itu artinya mengasah pisau yang tajam. Pisau ini tajam atau calon pisau tajam jadi pisau yang benar-benar tajam. Nah, sehingga ketajaman suatu bakat itu perlu diaktualisasikan, Diaktualisasikan itu diapakan? Diaktualisasikan itu dilatih, dididik untuk mencapai puncak dari kemampuan dirinya. Itu namanya diaktualisasi. Nah, kemampuan itu ada kemampuan aktual, ada kemampuan potensial. Kemampuan aktual artinya aktual itu seseorang kalau dilatih dia akan mampu mencapai puncak kemampuan dirinya. Nah, puncak kemampuan diri seseorang itu disebut aktual, kemampuan aktualnya. Sementara orang itu bisa untuk dibuat lebih pintar lagi. Dengan apa? Dengan pengalaman-pengalaman. Semakin berpengalaman seseorang itu semakin tajam. Istilahnya ini pemain bola, ini pemain bola. Yang ini umurnya 15, yang ini umurnya 20. Yang ini sudah tunggang langgang kemana-mana, sudah bertanding yakni kemana-mana. Yang ini baru ditemukan bakatnya. Ya tentu beda. Ini baru ketemu tingkat aktual dirinya. Tapi yang ini sudah sangat tajam. Kenapa? Karena sangat berpengalaman. Jadi seseorang itu yakni harus diaktualisasi. Diaktualisasi sehingga dia menemukan yakni ketajaman dirinya. Puncak yakni ketajaman dirinya itu seberapa. Bakat bisa membantu seseorang untuk berprestasi lebih baik dalam bidang yang sesuai dengan bawaan yang dimilikinya. Jadi bakat itu
akan mampu membantu seseorang untuk mencapai prestasi. Misal, contoh, anak ini kita temukan, ya Allah, ini anak saya yang satu ini suaranya merdu banget ini. Dia ini suaranya itu kalau berbicara, kalau sedang melakukan sesuatu, sedang ngaji, enak ini. Jangan disia-siakan, tajamkan itu. Itu nanti akan banyak membantu dia. Di saat misalnya sudah ditemukan suaranya merdu, maka membaca Al-Qur'annya pintar, membaca Al-Qur'annya dengan merdu. Dia mampu menirukan syekh ini, menirukan qari ini dan sebagainya, sehingga banyak lagu yang dia miliki, maka dia pun akan menjadi anak yang lebih daripada anak yang lain. Kenapa? Karena memang ditajamkan, memang dilatih. Seorang anak, kita lihat, Masya Allah, ini anak nih hafalannya kuat banget ini. Anak lain mengucapkan sesuatu, mengulangnya harus puluhan kali. Tapi anak ini 2 kali mengucapkan aja udah sudah kepegang, sudah hafal. Nah, ini anak ini saya perlu latih untuk hafal Al-Qur'an. Nah, itu misalnya begitu, itu seseorang itu harus mengerti anak ini kemana ini. Harus mengerti anak ini kemana kemampuannya. Begitu mendapatkan ada seorang anak, dari kecil sudah kelihatan. Sama masakan itu tajam banget. Dia tahu, ngomong sama ibunya, Bu, masakannya enak banget. Yang lain biasa-biasa aja. Oh, ini bisa menilai masakan ini. Ternyata bukan sekali, dia beberapa kali. Dinilai masakan demi masakan, kue demi kue. Dia nilai. Oh, ini anak ini bakatnya di lidahnya. Bakatnya di lidahnya. Maka arahkan dia untuk memiliki kepandaian seorang koki. Wah, Ustadz nanti jadi koki. Enggak harus begitu. Enggak harus orang hafal Al-Qur'an nanti bakal jadi imam. Ya, enggak harus gitu. Yang namanya orang hafal Al-Qur'an itu hafalannya bermanfaat untuk kehidupan dia. Orang kalau bisa jadi koki akan bermanfaat, tidak harus jadi koki. Sehingga kalau dia itu sedang bersama siapapun, dia bisa membantu orang dengan kepandaian dia dalam bikin kue, memasak masakan dan sebagainya. Kemudian bakat juga berperan penting dalam proses belajar anak. Jika anak belajar sesuai dengan bakatnya, maka ia bisa terbantu oleh bakatnya untuk mendapatkan kemudahan dalam menjalani proses belajarnya. Kadang-kadang orang tua itu tidak peduli bahwa anaknya itu ada 3, tiga-tiganya berbeda. Yang ini matanya yang kuat itu. Yang ini telinganya yang kuat itu. Yang ini perasaannya yang kuat itu. Gak peduli orang tuanya. Semua dianggap sama. Diajari dengan cara yang sama. Akhirnya tidak sukses semuanya. Kenapa? Karena 3 hal yang berbeda disamakan. Anak yang matanya kuat, itu mestinya diajari dengan cara membaca. Ayo baca, sini duduk, baca. Dia kalau membaca cepat banget pahamnya. Kenapa? Kekuatannya ada di matanya. Anak yang ini ternyata bukan di matanya, di telinganya. Maka kita bacakan, kita baca pelajaran itu. Atau anak itu suruh memperdengarkan telinganya dengan bacaan itu. Karena bakat dia ada di telinganya. Ada lagi anak yang kuatnya itu karena perasaannya. Maka saat kita itu mengajak dia belajar, kita ungkit perasaannya. Apa rasanya kamu
membaca cerita ini. Maka dia bilang, saya merasakan kok orang ini begini ya. Kena sama dia. Kenapa? Ketangkap oleh kita perasaannya. Jadi kita itu memperlakukan anak belajar sesuai dengan bakatnya. Maka anak itu akan ketemu kehebatannya. Sebagian sekolahan yang bagus-bagus itu kelasnya berbeda-beda. Nah, ini kelas anak-anak yang matanya yang bagus. Ini kelas anak-anak yang telinganya yang bagus. Ini kelas anak-anak yang perasaannya yang kuat. Nah, sehingga kita lihat bahwa anak itu berbeda-beda. Kita memaksakan pelajaran misalnya pelajaran IPS. Kamu harus pintar IPS. Padahal anak itu arahnya kepada kreativitas. Anak itu arahnya kepada kreativitas. Dia tidak suka dengan sesuatu yang monoton. Dia tidak suka dengan sesuatu yang kesannya itu datar, akademik, 2 tambah 2 sama dengan 4, 1, 2, 3, 4, begitu. Itu dia tidak tertarik. Dia tertariknya kepada sesuatu yang dihayalkan, sesuatu yang tidak ada di depannya. Nah, ini anak kreativitasnya tinggi. Anak ini kreativitasnya tinggi. Maka latihlah anak ini dengan caranya. Jangan kita nganggap bodoh anak yang berbakat. Ini seringkali ini anak-anak yang kreatif itu justru tidak disalurkan kreativitasnya. Sehingga dianggap bodoh. Anak kreatif ini kasihan sekali. Karena orang tuanya tidak mengerti bahwa anak ini sesungguhnya anak yang hebat ini. Kenapa? Karena dia sesungguhnya anak yang punya kreativitas yang tinggi. Namun kreativitas itu tidak tertangkap oleh orang tuanya. Sehingga kalau soal pelajaran dia kelihatan biasa-biasa saja. Dapat nilainya cuma 6,5, paling tinggi 7. Kita bilang goblok kamu, bodoh, oon kamu. Padahal kehebatan dia bukan di pelajaran itu. Dia memiliki perasaan yang kuat, dia punya khayalan yang hebat. Maka tuntun anak itu kepada kemampuan berpikir dia. Nah itu, ini nih yang kita ingin ingin kita asah diri kita sebagai orang tua itu, untuk mengerti kehebatan anak-anak kita. Yakini tidak ada anak yang tidak berbakat, tidak ada. Yang ada itu anak belum ditemukan bakatnya, belum ketemu bakatnya, itu yang ada. Jadi yang salah itu siapa? Orang tuanya yang salah. Karena nggak ada anak yang tidak berbakat. Anak Oon pun ada bakatnya. Ini anak kok bego amat sih? Cari bakatnya. Pasti ada. Kita bayangkan ada seorang anak tidak ada tangannya, tidak ada kakinya, tapi ternyata kreativitasnya luar biasa. Berarti ini anak ini kelebihannya bukan di tangan, bukan di kaki. Tetap aja kita akan temukan bahwa setiap anak itu ada bakatnya. Jadi kalau seorang anak itu telinganya lemah, bisa jadi matanya yang kuat. Seseorang telinganya matanya lemah, bisa jadi lidahnya yang kuat. Seseorang itu lidahnya lemah, matanya lemah, telinganya lemah, ternyata tangannya yang terampilnya luar biasa. Ya atau tidak?
Yakini bahwa seorang anak itu punya bakat. Hanya saja kita belum menemukannya. Nah, maka berikutnya berbicara tentang pengembangan bakat. Anak yang memiliki bakat yang tinggi disebut anak berbakat. Anak yang memiliki bakat yang tinggi itu disebut dengan anak berbakat. Tapi apakah setiap anak itu harus jadi anak berbakat? Ya tidak. Karena bakat yang tinggi itu adalah volume, volume. Ini anak ini volume bakatnya 9, anak ini volume bakatnya 8, anak ini volume bakatnya 7. Kapasitas bakatnya itu berbeda-beda, tapi berbakat. Jadi jangan kita ini menyepelekan suatu bakat karena kita menganggapnya biasa-biasa saja. Tidak. Ini bakat ini butuh diasah. Diasahnya dengan apa? Dengan latihan, dengan pengalaman. Dengan mengembangkan bakat sejak dini, anak akan semakin mengerti mengenai apa yang ia mampu lakukan dan apa yang ia sukai. Jadi kalau seorang anak itu sejak dini, masih kecil sudah kita temukan bakatnya. Kemudian kita berikan perlakuan-perlakuan sesuai dengan bakatnya. Maka dengan sendirinya anak itu punya pede. Memang saya mampu, ini bidang saya ini. Ini sesuatu yang saya sukai ini. Ini yang saya senangi. Nah, jadi orang tua itu harus melihat. Jangan sampai kita ini salah perlakuan. Ada anak bawel banget. Aduh, ini dikomentari, ini diomongin, ini. Wah, sumpah kita. Lo bawel lo. Malah kita bungkam dia. Padahal ini kan berarti kemampuan komunikasi. Ini anak kelebihannya pada apa? Pada kemampuan komunikasinya. Jangan kita bungkam, kita latih dia. Kita ajak membaca sesuatu, habis itu coba kamu bicara. Paham nggak kamu yang kamu baca? Ternyata dia pandai bercerita. Menggambarkan apa yang baru saja dia baca. Terus kita latih begitu. Kita ceritai sesuatu, kita bacakan sesuatu, dia mendengar. Habis itu dia bisa bercerita seperti apa yang kita baca tadi. Itu kan artinya menyalurkan bakat anak. Jangan dimatikan. Jangan dibungkam. Nah, sehingga seorang anak akan lebih menerima dan menekuni pengasuhan setelah dipahami bakat yang ada pada dirinya, di mana perlakuan pengasuhan bisa disesuaikan dengan bakat anak itu. Jadi seorang anak itu akan mencintai orang yang menyalurkan bakat dirinya. Di antara kesalahan orang tua, yang menyebabkan jarak antara seorang anak dengan orang tuanya jauh. Anak itu menganggap anak itu dianggap oleh orang tuanya nggak bisa ngapa-ngapain. Bodoh lu, tuh lihat tuh, pintar tuh anak itu. Orang lain dipuji, anaknya dicela. Habis itu anak itu tidak disalurkan bakatnya. Maka anak ini tidak akan mencintai orang tuanya. Kenapa? Karena dianggap sebagai orang yang tidak punya potensi apa-apa. Tapi sebaliknya,
Orang tua yang betul-betul menyalurkan anak pada bakatnya, itu akan mencintai orang tuanya. Kenapa? Merasa difasilitasi, merasa dibantu, merasa diberi saluran yang pas buat dia. Sehingga dia bisa menjadi anak yang potensial, menemukan kemampuan dirinya. Bakat merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas belajar seseorang, di mana belajar pada bidang yang sesuai dengan bakat akan lebih memperkuat hasilnya. Jadi bakat itu bisa jadi pemicu kecepatan, sehingga seseorang belajar sesuatu yang memang itu bakatnya akan lebih cepat dibantu oleh bakatnya, lebih daripada mempelajari sesuatu yang tidak merupakan bakatnya. Nah, oleh karena itu, kalau seorang anak itu diberi pelajaran di bidang yang memang itu bakatnya, maka hasilnya lebih cakep, hasilnya lebih bagus. Sehingga kita jangan membayangkan bahwa seorang anak itu harus hanya satu saja pelajarannya. Tidak, itu salah. Ibaratnya seseorang itu diajari mengemudi. Dimulai dengan mengemudikan sepeda motor, mobil, eskavator, sampai pun pesawat, latih dia. Kita bisa macam-macam kemudi. Tapi yang harus kita fokus lebih daripada pelajaran yang lain adalah sesuatu yang memang bakat dia. Memang bakat dia, itu kita fokus. Nah, di mana seorang anak itu harus pintar semua pelajaran, tapi hebat pada pelajaran yang memang bakatnya. Jadi kita jangan punya pikiran, kalau begitu nanti anak ini cuma bisa ini. Tidak, itu salah malah. Kita mengajari dia semua, tapi dia hebat dalam hal yang memang itu adalah bakatnya. Kemudian kita lihat pengaruh lingkungan. Nah, ini seorang anak, ini lingkungannya. Lingkungan itu sangat berpengaruh. Faktor eksogen merupakan faktor yang datang dari luar diri seseorang, berupa lingkungan pendidikan yang biasa disebut dengan mile atau milieu. Ini bahasa Perancis. Milieu, kurang lebihnya seperti itu. Di mana eksogen adalah lingkungan sekitar. Seorang anak dari kecil ayahnya memang dokter, ibunya juga dokter, maka dia pun ingin jadi dokter. Kenapa kok begitu? Ya, itu lingkungan. Lingkungan itu membentuk, membuat seseorang itu menginginkan apa yang memang sesuatu yang terbiasa dia di lingkungan itu. Namun pendidikan lingkungan bersifat pasif dan tidak memaksa kepada individu, di mana pilihan dan kesempatan terbuka kepada setiap individu. Walaupun misalnya seorang anak itu ayahnya adalah dokter, ternyata dia tidak ingin jadi dokter. Dia ingin sesuatu yang berbeda. Nah, itu hak dia. Karena lingkungan itu berpengaruh, ya, tapi memaksa tidak. Tetap aja seorang anak itu punya pilihan.
Nah, maka individulah yang menentukan mana pilihan dan kesempatan yang akan diambilnya. Akibatnya hal ini tergantung kepada kecenderungan setiap individu. Pada akhirnya yang akan menentukan pilihan seorang anak itu dirinya, kecenderungan dirinya. Memang yang umum di sini adalah A, tapi kecenderungan dirinya bukan A, B. Ya sudah, kita harus menerima. Kamu lain sendiri sih nak, beda sama orang di sini kok suka ini, kamu tidak suka ini. Nah itu jangan kita paksakan, karena pengaruh itu bisa dikalahkan oleh kecenderungan. Pengaruh lingkungan ya berpengaruh, tapi memaksa tidak. Kecenderungan lebih kuat daripada pengaruh lingkungan. Terakhir, hubungan individu dengan lingkungan tentunya saling mempengaruhi secara timbal balik. Seseorang bisa mempengaruhi lingkungannya dan lingkungan bisa mempengaruhi seseorang. Di mana lingkungan dapat mempengaruhi individu dan juga sebaliknya, individu dapat mempengaruhi lingkungan. Jadi seorang anak, di saat kita melihat, wah, ini anak nih bisa jadi nakal ini. Kenapa? Lingkungannya anak-anak nakal. Ini orang tua yang bodoh, itu tidak segera mengambil kesimpulan. Ternyata anaknya berikutnya jadi nakal. Kenapa? Karena anak itu terpengaruh oleh lingkungannya. Kecuali kalau anak kita itu kecenderungannya tidak sama dengan anak-anak nakal itu. Anak-anak nakal itu tidak mau sholat, anak kita ternyata Masya Allah tetap dia sholat, dia pergi ke masjid, mau mendengar nasihat orang tuanya. Itu lain lagi. Tapi kalau kita lihat sudah anak ini terpengaruh sama lingkungannya. Kok kita tidak mengambil inisiatif, gagasan untuk menyelamatkan anak ini. Dibiarkan habis itu benar-benar jadi anak nakal, memperbaikinya sulit. Kita akan bilang memang bakatnya nakal. Bukan. Kamu yang bikin anak itu jadi nakal. Karena kamu tidak tanggap terhadap perkembangan anakmu. Nah, ini barangkali pelajaran kita untuk porsi hari ini. Kita lanjutkan dengan dialog. Silakan. Ya Ustaz Syatari. Silakan. Assalamualaikum. Ya, sebetulnya gini. Di sini pembicaraan tuh jadi tiga ya. Setiap orang itu punya naluri. Setiap orang itu punya nurani. Dan setiap orang itu punya bakat. Nah, bakat itu bukan naluri. Bakat itu bukan nurani. Nah, ini mau kita bedakan. Naluri itu adalah suatu kemampuan dasar yang ada di fisik ini. Saya bisa contohkan ada 4 kemampuan naluri seseorang itu. Yang pertama, kemampuan dia untuk survive, bisa bertahan hidup. Semua manusia ingin bertahan hidup di situasi sesulit apapun,
sehingga lahirlah kemampuan beradaptasi. Ini yang pertama, survive. Setiap manusia itu ingin existing, ingin menampilkan jati dirinya. Ini loh saya bisa. Itu semua orang itu. Tidak usah diajari. Setiap orang itu akan punya sikap untuk menunjukkan bahwa dirinya ada, eksis. Kemudian yang ketiga, dignity. Setiap manusia itu punya kemuliaan diri. Sehingga kalau ada anak kita goblok-goblok, kita on, sakitnya luar biasa. Karena yang terpukul itu nalurinya. Kemuliaan diri. Setiap orang punya kemuliaan diri. Dia tidak mau dibeda-bedakan. Dia malah maunya diutamakan. Itu setiap anak. Kemudian yang keempat, humanity. Kemanusiaan. Setiap orang akan berbelas kasih. Akan berkasih sayang dengan sesama manusia. Kasihan tuh orang gak makan, kasihan tuh orang pakaiannya compang-camping. Ini humanity, ini naluri. Kita tidak menyebut ini bakat, tapi ini ada di fisik seseorang. Tidak perlu diajari, tapi itu berkembang dari bayi. Tidak ada pelajaran ini semenjak bayi. Memang itu bawaan manusia, naluri. Naluri itu adanya di fisik. Sementara yang kedua adalah nurani, fitrah. Di mana fitrah itu membuat seseorang punya kesiapan spiritual. Tanpa diajari seorang anak itu akan mencari Tuhannya. Dan tahu kalau Tuhannya itu ada di atas. Dia mampu untuk mengetahui ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah, ini manfaat, ini bahaya tanpa diajari. Kenapa? Itu kemampuan nuraninya, kemampuan spiritualnya. Nah, nanti akan ditajamkan oleh ilmu, akan ditajamkan oleh pengalaman. Itu nurani, adanya di mana? Di dalam jiwa. Ini adalah bawaan diri dan kita tidak menamainya bakat. Nah, sehingga bakat itu di luar kedua ini. Bakat itu bukan naluri, bukan pula nurani. Bakat itu adalah potensi, kemampuan. Adanya di mana? Di organ-organ tubuh. Adanya di organ-organ tubuh. Bakat di mata, bakat di telinga, bakat di hidung, bakat di lidah, bakat di tangan, bakat di kaki, bakat di perasaan. Ini adalah bakat. Bakat itu potensi yang menjadi kelebihan seseorang. Seperti itu. Ya, terbedakan ya. Silakan, ada lagi yang lain. Ibu-ibu ada pertanyaan? Ya. Tapi paling penting kesimpulannya itu gimana kita ini menganggap penting atau tidak. Menelusuri bakat, mengembangkan bakat anak dan meyakini setiap anak itu berbakat. Penting atau tidak? Nah, itu saja penting. Itu saja yang jadi kesimpulan kita hari ini dan mudah-mudahan akan membuat kita untuk bisa berkembang lebih banyak berikutnya. Ya, baiklah kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله
wabarakatuh.